Jadi krisis identitas itu terjadi ketika orang kesulitan membaca dirinya. Jadi krisis identitas itu terjadi ketika orang kesulitan membaca dirinya. Jadi kesulitan mengenali dirinya. Ya kalau orang sulit mengenali, membaca dirinya kan dia sulit mengorientasikannya kemana. Jadi kalau kita tidak tahu diri kita siapa, tidak bisa merumuskan atau memahami posisi kita, kita akan sulit melakukan apa-apa. Misalnya ya Zoom kita kali ini, kajian kali ini, itu kan kita harus kenal, tahu saya itu posisinya apa. Begitu masuk saya tahu, oh saya kalau di Zoom-nya ngaji filsafat ini jadi narasumbernya. Nanti Mbak Fajar sadar, oh saya moderatornya. Teman-teman sadar, oh saya pesertanya. Dari situ kan terus kita berlaku sesuai posisi kita masing-masing. Yang peserta masuk, terus suaranya dimatikan. Terus nah kalau saya salah identitas, misalnya saya merasa saya ini peserta kok, terus saya masuk diam saja. Padahal harusnya saya narasumber yang ngomong. Itu kan Zoom-nya terus jadi kacau. Nah ini namanya salah memahami diri. Jadi dalam hidup ini kita harus paham siapa kita, identitas kita. Oh saya ini Muslim, oh saya itu Indonesia, oh aku itu mahasiswa, oh aku itu warga desa sini, dan seterusnya. Itu kan peran-peran identitas-identitas yang kita miliki dan harus kita pahami apa yang harus saya lakukan. Nah, dengan pemahaman terhadap posisi dan identitas ini, terus kita bisa melakukan proyeksi-proyeksi, melakukan reorientasi. Itu yang kita sebut tadi, kalau dalam pertanyaan tadi pakai kalimat tujuan. Ingin apa sih? Arahnya kemana sih? Dan lain sebagainya. Yang pertama, teman-teman bisa membuat peta sendiri tujuan itu. Ada tujuan hidup in general, secara umum, yang sifatnya esensial, hakiki. Mungkin yang seperti tadi, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini esensial, hakiki. Ini kan tidak bisa kalau ada orang tanya, Mas Amen cita-citanya apa? Wah saya cita-citanya kembali pada Allah misalnya. Loh ya itu aspek esensial hakikinya semua orang juga begitu. Tapi maksudnya kan bukan itu. Di dalam hidup ini teman-teman ingin mewujudkan target apa sih, kan itu yang ditanyakan tujuan. Jadi Pak saya ingin memberikan ini, Pak saya ingin menyumbangkan ini, saya ingin melahirkan ini, itu namanya tujuan. Kalau anak kecil ini diwujudkan dalam bentuk profesi-profesi, tadi polisi, tidak masalah seperti itu. Tapi mungkin bisa lebih abstrak, lebih besar lagi, kita punya target-target yang misalnya Pak saya ingin menyumbangkan apa untuk hidup di Indonesia ini, saya ingin memberikan, saya ingin membahagiakan, saya ingin, ini boleh, tidak masalah, tidak harus dalam bentuk profesi. Atau target-target yang kita kayak di kampus-kampus itu, Pak saya 5 tahun ke depan ingin jadi orang yang seperti ini. Target saya Pak 20 tahun, 25 tahun lagi saya sudah mapan secara ekonomi dan saya mulai melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Oh itu boleh, silakan dirancang sendiri target-target. Nah, merancang target ini, yuk teman-teman tanya dirinya sendiri, ngukur kapasitasnya masing-masing. Jadi ini berhubungan dengan passionnya masing-masing, berhubungan dengan situasi lingkungan yang setiap orang beda-beda. Ya kalau yang abstrak esensial tadi jawabnya gampang, kita semua ilaihi roji'un, kita semua ingin berbakti pada nusa, bangsa, agama, orang tua dan lain sebagainya. Kalau ini iyalah, cuma kan target-target konkretnya ayo kita rumuskan sendiri. Kalau di kampus itu ada namanya Renstra, rencana strategis. Nah ini biasanya 5 tahunan.
ada rencana pengembangan itu bisa 25 tahun, 35 tahun. Teman-teman boleh. Untuk pribadi saya Pak, 5 tahun ke depan saya ingin paling enggak hafal lah juz 30 misalnya. Ini kan target pribadi dari sisi agama Pak. Tapi kalau dari sisi kuliah saya ingin 5 tahun ke depan sudah lulus S2. Kalau dari sisi karir saya ingin 5 tahun ke depan sudah punya pegangan meskipun mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi 10 tahun ke depan, saya target sudah punya istri. Ini namanya target. Boleh teman-teman bikin rancangan-rancangan seperti ini. Sangat spesifik juga boleh, seperti anak-anak yang bikin tadi, ingin jadi polisi, ingin jadi itu boleh, asalkan realistis. Realistis itu berada dalam jangkauan, step-stepnya bisa dirancang sendiri secara realistis. Saya tekankan yang realistis ini ya, karena kadang-kadang banyak orang jatuh pada kekecewaan ketika harapannya kurang realistis, terlalu tinggi, tidak nyambung dengan situasinya. Kalau memang khawatir jangka terlalu panjang, tidak realistis, boleh step by step 5 tahunan. Nanti kalau sudah 5 tahun bisa dievaluasi lagi. Wah, saya target 5 tahun sudah begini, ternyata kok masih belum nyampe ya. Mas, berarti mungkin bisalah dengan strateginya kita ubah sekarang. 5 tahun ke depan saya harus begini lagi, tidak seperti ini sekarang. Misalnya boleh, itu kan 5 tahunan dievaluasi terus. Karena memang hidup ini kan tidak eksak seperti perjalanan alam semesta sunatullah yang sudah pasti. Hidupnya manusia itu kan dinamis, banyak variabel-variabel masuk yang tidak terduga. Nah, kita juga tidak harus kaku dengan target dan tujuan tadi. Makanya tadi saya bilang di awal, untuk meminimalisir kegelisahan, stres, dan lain sebagainya, ada baiknya teman-teman punya tujuan dan paham makna dalam hidup ini, biar jelas mau apa dan untuk apa.